Halo teman-teman semua. Saya Wais lagi. Saya Fajar. Saya Fajar. Tak balik lagi saya satu dua tiga. Saya Fajar. Apa itu? Ya, kami akan menemani Malam Jumat loh. Ya, oke. Jadi kita sekarang Kita ada di studio. Ya, yang cukup cool sih kelihatannya. Iya, dan berbunga-bunga. Ya, Betul. sekali sekarang sedang video ini diambil ketika masa PPKM di Jawa dan Bali. Iya. Dan juga di Sulawesi juga ya? Iya, di beberapa kabupaten PPKM mikro. Ya. Kami Maaf ya, ini mungkin seperti Ewing channel Ewing HD. Mas Ewing. Kita Ewin 360. Apa Ewing 360? Ya, itu. Ini ada beberapa video. Maksudnya tidak HD. Oh iya. Old Man Jokes by Wise 2021. Ya itu, kita ada beberapa video yang kembali akan kita uji kewajaran ya. Iya. Apakah kali ini bisa meraih peringkat wajar dari kita atau tidak? Silakan, mau dipilih yang mana? Bung Kita ini aja, kita pakai Wheel of Fortune dulu. 1 2 3. Oke, yang terpilih ialah Fortune jadi Cookies. jago dot rebahan. Jago dot rebahan. Oh ya, Ini video yang sering apa ya? Template video. Show your Rakyat, orang besar, orang kecil, orang saya tanggung jawab. Minggir dulu bu. Suratnya sudah siap semua. Surat apa kantor itu? punya kantor 5. Ini buat saya sendiri. Keseban syariah. Maksudnya tanggapan ibu mengenai serbuan vaksinasi. Vaksinasi. Ya ada, bagus, enak, sedap, lezat, gurih lagi. Kemarin ada 5 bungkus kemarin. 5 bungkus. Iya. Pas yang saudara saya sakit di sana, ikan tongkol itu hidupnya dipotong-potong, mesaknya abang. Yang mesak kaponan saya namanya Ipa. Oh, terima kasih bu tanggapannya mengenai serbuan bagus, enak, vaksinasi. lezat. Siap. Nah, show your random video from your gallery. Itu adalah template yang sangat-sangat viral sekarang. Di video yang kami tampilkan ada seorang ibu-ibu yang diwawancarai tentang tanggapannya perihal serbuan vaksinasi yang ada di Indonesia sekarang gitu. yang diadakan oleh TNI kayaknya ini. Ya, karena dari tutur bicaranya seperti Dan TNI. ada TNI di belakangnya sempat. Oke. Sempat ada di sini. Oh iya. Ibu-ibu ini ditanya gimana bu tanggapannya terhadap apa? Serbuan vaksinasi. Katanya beliau nikmat, sedap dan lezat. Dan dia sempat menyebutkan nama keponakannya juga. Waktu sakit makan ikan tongkol yang hidup ketika itu dipotong. Maksudnya apa? Saya sempat 5 bungkus. Vaksin tidak dibungkus. Dosis per botol kecil ibu. Kalau tidak salah dosisnya jumlahnya itu 0,005 mili kayaknya. Iya betul sekali. Jadi Sangat lezat mungkin menurut ibunya. Saya tidak tahu, mungkin ibunya punya indera perasa di bagian lengan atas. Saya tidak tahu. atau mungkin memang sesuatu ini terbiasa dimasukkan lewat ini lengan kanan kayaknya. Tapi kita sangat mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Bapak TNI mungkin ya. Ya, walaupun yang tahu situasi. Kapan harus meng-cut pembahasannya. Betul ya. Jadi rate-nya Ya, ini wajar atau tidak wajar? Saya dari caranya Bapak TNI itu mengarahkan wajar, tapi jawaban ibunya tidak wajar. Oke, video selanjutnya. Saya juga tidak wajar ini. Kita rolling lagi yang mana? Ini masih tentang PPKM tadi. Ibu-ibu sekarang bapak-bapak dari Raja Ngakak. Ya. Raja Kakak. Saya lagi sakit. Ya Allah, cuma masalah begini aja kok. Gak ada toleransi. Hah? Ya iya, saya mau ke rumah sakit. Ya udah tolong beliin. Enggak keluar. Jangan mau. Tolong beliin. Enggak. Jatuh. Saya itu mau ke rumah sakit cepat. Udah lama-lamain udah. Tolongin aja. Iya. Ini kalau Fajar telusuri ini dalam kondisi apa? Harus lihat konteksnya dulu, dia marah-marah kenapa? Iya kayaknya karena dilarang. Dia itu dilarang karena mungkin standar masker yang dia gunakan tidak sesuai standar. Dia hanya pakai masker yang kain yang tipis gitu. Kan peraturannya harus didobel dengan masker ini sekarang. Masker apa namanya?
masker kain sama masker medis itu harus di double. Sedangkan bapaknya tidak sesuai standar, jadi dilarang untuk masuk ke Transjakarta kayaknya. Oh, bapaknya ini buru-buru jadi makanya mungkin Ya. emosinya begitu. Bapaknya sakit tapi ketika marah-marah kuat. Mungkin bisa dikasih solusi lain kepada ini, mungkin bapaknya bisa digantikan masker atau mungkin diberikan edukasi yang baik. Bisa begitu harus. Tapi kalau marah-marahnya sampai begitu tidak wajar. Betul, tidak wajar ya. Oke. Selanjutnya. Masih tidak wajar. Oke, ini Video terakhir. Ini dari yang viral-viral ya ini. Diposting oleh Atta Halilintar. Mas Atta Halilintar. Masih berhubungan dengan apa namanya? Aparat. Pak, apa segala rumah, Pak? Ada isinya. Isi apanya, Pak? Saya Satpol. Iya, saya tahu, Saya Pak. Simo. Mana isimu? Saya periksa. Saya punya kewenangan. Tadi kau bilang tidak punya kewenangan. Saya Satpol. Iya. Kewenangan dari mana, Pak? Emang saya salah apa, Pak? Masalahkan yang lain. Isimu saya periksa. Masalahkan saya punya pakaian. Mana isimu? Kenapa dengan pakaian Saya dalam. saya? Saya tutup ini kalau tidak ada isimu. Isi apanya, Pak? Isinya, KP-mu mana? Mana ya saya dalam? Ada kok, saya dikasih Mana? kantor desa di sebelah saya sudah izin kok. Kau ngomong. Pelan-pelan, Pak. Perempuan, Pak. Orang lagi hamil, Pak. Santai, Pak. Cerita baik-baik ya. Santai, Pak. Orang lagi hamil, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tunggu sayang. Saya lapor, Pak. Woi, sini astagfirullah, Pak. Lihat, Pak. Dia memukul, Pak. Dia memukul, Pak. Kurang ajar, dia memukul. Pak, lihat, Pak. Ya. Oke, kita kan bahas yang ini. Pajar dulu sambil kita ini. Iya. Jadi latar belakangnya. Ini sebenarnya videonya 1 menit saja. Tidak lengkap sebenarnya. Dan mungkin kita cuma bisa menilai dari apa yang diupload dan juga beberapa berita-berita yang melengkapi si video ini. Jadi dari videonya ada seorang Satpol PP yang datang untuk menyidak sebuah kafe di Kabupaten Iya. Goa. Betul? Ya, yang bapaknya datang marah-marah. Minta izin kafe dan sampai terjadi pemukulan. Ditampar ya kalau dari beberapa media ditampar. Ditampar. Baik suami dan istrinya. Ya, yang menjadi viral di publik kemudian ialah karena si ibu tadi itu katanya hamil. Dan orang-orang menyayangkan dia itu dipukul. Tega sekali si Satpol itu memukul ibu hamil gitu. Oke. Kayak gitu. Wais ini. Pertama mau dikomentari dulu wajarnya atau tidaknya atau bagaimana? Ya, mungkin Wais jajarkan dulu ininya. Oke. Pendukung-pendukung. Jadi begini, kita jelaskan dulu, mungkin ada yang jadi di kesempatan ini kita juga mau beritahu, mungkin Anda yang tidak tahu Satpol PP itu apa. Ya. Yang Satpol PP P-nya itu bukan pemukul kebetulan. Itu pamong praja. Kita akan jelaskan sejarahnya. Ini bisa dibaca dari tirto.id ya. Pamong Praja tadi dikenal dengan singkatan Satpol PP memiliki tugas yang penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Ya. Meski sekilas mirip dengan Polisi Republik Indonesia, tapi Satpol PP memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Apabila Polri bergerak di bawah kewenangan Presiden dan Wakil Presiden, maka Satpol PP bergerak di bawah kewenangan Gubernur, Bupati atau Wali Kota dan perangkat daerah. Nah, mereka bertugas untuk kalau polisi bertugas untuk mengumpulkan bukti, sementara Satpol PP itu bertugas untuk melaporkan dan menjaga ketertiban dan melaporkan terduga kepada polisi kalau ada yang melanggar ketertiban. Dan yang paling penting mereka itu menjalankan perda. Mereka itu pelaksana perda. Jadi kalau misalnya ada perda tentang buang sampah sembarangan atau hewan berkeliaran, itu ditindak oleh Satpol PP. Nah, sejarahnya itu berawal dari masa kolonial Belanda untuk menjaga ketentraman dan ketertiban. Terus itu ada yang lain lagi dibentuk juga namanya Bailu, semacam polisi yang merangkap jaksa dan hakim. Selain bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban penduduk, Bailu bertugas untuk menangani perselisihan hukum antara VOC dan warga. Itu di zaman sebelumnya. Kemudian selanjutnya lagi ada yang dia berubah menjadi Berstorch Politi. Selain melakukan tugas pokok seperti Bailu, Berstorch Politi juga bertugas membantu pemerintahan di tingkat kawedanan di tingkat pemerintahan bagian bawah di bawah bupati atau atas kecamatan.
Intinya kalau dari sejarahnya mereka ini penjaga ketertiban dan sudah ada lama. Kalau sejarahnya di Indonesia itu dia didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1948 Detasemen Pamong Praja. Kemudian nanti nama Detasemen Pamong Praja sempat mengalami perubahan beberapa kali, mulai dari Kesatuan Polisi Pamong Praja, Pagar Bayap, Pagar Praja. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, nama Polisi Pamong Praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disingkat Satpol PP. Nama itulah yang terus digunakan hingga saat ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Fungsinya utama adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya melaksanakan dan menindak. Ya. Tetapi dia intinya kalau ada yang misalnya pelanggar ketertiban atau apa tetap dibawa ke kepolisian. Mereka itu langsung bisa menindak itu kalau misalnya dia tentang perda yang dilanggar. Kalau adapun yang lain itu paling mereka membawanya ke polisi. Oke, itu tadi tentang Satpol PP, lengkapnya bisa terus lebih dalam. Tapi intinya mereka menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, di sini kalau dalam kasus ini Fajar melihat ini bagaimana? Ya kalau menurutku Satpol datang untuk menindak. Kan ini ada memang ada instruksi ya untuk menertibkan betul warung-warung ya. Betul. Yang kalau sudah lewat jam malam ya harus tutup. Iya. Nah, jam malamnya ini berbeda-beda setiap daerah. Iya. Kalau gua kayaknya jam 7, kalau yang lain itu ada yang jam 5 begitu. Nah, sudah memang seharusnya sebenarnya. Iya. Tapi mungkin caranya melaksanakan itu yang di video ini kurang tepat gitu sampai terjadi pemukulan. Betul. Seperti itu. Kalau saya berpendapat si Pak Satpol ini untuk beberapa hal saya setuju dengan pendapat, walaupun pendapat ini banyak orang yang tidak setuju juga dari pendapat dari Sekda Gowal yang awal, walaupun dia setelahnya minta maaf, dia bilang ini terjadi karena kesalahpahaman. Ya, ini jadi karena kesalahpahaman karena pertama dia mendengar ada ribut-ribut di dalam, dan itu diakui juga di beberapa video. Ya memang kita pasang live di dalam untuk endorse dan lain-lain. Oke, itu ribut, suaranya sampai keluar. Itu yang membuat orang curiga dan masuk ke dalam untuk menindak. Dan di situ kan orang bertanya, mana izinmu? Mana izinmu? Kemudian mungkin agak bertele-tele dan jawabnya, dan mungkin ada oknum ada Satpol PP lain yang sudah masuk dan bertanya itu sehingga si empunya tempat itu jadi tersinggung. Dan kemudian mungkin orang Satpol PP tadi kemudian namanya Pak Hamdan ini naik emosi juga. Akhirnya terjadilah pemukulan. Terlepas dari apa yang terjadi sebelumnya, saya setuju kalau Pak Hamdan ini salah dari segi memukul. Iya. Tetapi yang harus dibuka di publik adalah Pak Hamdan dilempar juga loh. Dilempar juga sama istrinya, ada videonya, bisa dilihat kan, dia bilang silakan lihat CCTV, istrinya juga melempar. Yang saya tidak setuju itu kalau ada anggapan yang seperti ini. Masa Anda melempar perempuan, memukul perempuan? Nah kalau kita dipukul perempuan, masa begitu kan? Tetapi saya tidak suka, tapi saya tidak membela Pak Hamdan atas dia melakukan pemukulan itu salah. Ya. Tetapi harus dibuka juga fakta bahwa beliau ini dipancing emosinya. Wah, saya tidak tahu apakah memang Satpol PP dan aparat yang lain itu tidak boleh punya emosi. Mungkin sudah dipukul hancur sama misalnya masyarakat yang mungkin ada kesalahpahaman sedikit. Akhirnya dia tidak boleh melawan sama sekali. Mungkin Pak Hamdan emosinya kurang bisa dikendalikan sehingga hal itu terjadi. Wajar dulu. Yang kita apresiasi sebenarnya dari Pak Hamdan, meskipun beliau adalah tersangka utama sebenarnya dalam kasus ini, beliau bersedia untuk minta maaf terhadap hal yang telah dia lakukan itu, pemukulan tersebut. Dari beberapa saya lihat di mana gitu ada konferensi pers dari Pak Hamdan, beliau bersedia untuk minta maaf segera atas kasus yang menimpa beliau gitu. Iya, dan juga di sini kita patut acungi. Iya, itu salah satunya. Cuma yang saya tidak bukan berarti respon netizen kepada kasus ini yang menurut saya berlebihan. Betul sekali. Dan tidak wajar. Karena tidak wajar begini, bukan berarti ketika Anda merasa Anda benar, Anda bisa melakukan sesuatu kepada hal yang salah. Dikutip dari Panji Pragiwaksono. Nah,
yang harus kita lakukan ini sebenarnya, oke, kalau dia salah ya laporkan ke hukum, silakan selesaikan hukum. Anda tidak perlu buat pengadilan jalanan. Dalam hal ini sampai merosting keluarganya dan apa. Kan beliau juga bilang, keluarga saya dari orang yang menjadi korban, keluarga saya juga terluka gara-gara istri saya dipukul. Oke, kita bukan beradu penderitaan, tetapi apa yang dilakukan Pak Hamdan semestinya ditanggung saja oleh Pak Hamdan, tidak usah anaknya, istrinya, keluarganya. Yang menurut saya tidak wajar di sini adalah kenapa sampai ada berita yang menyiarkan juga laporan harta kekayaan Pak Hamdan. Buat apa juga orang tahu? Tidak ada substansinya dengan hal pemukulan itu. Apakah beda orang memukul punya kekayaan 400 juta dengan 1 miliar, beda memukulnya? Kan tidak ada. Menurut saya itu ya suatu hal yang tidak wajar. Itu sampai diberitakan loh. Kecuali Pak Hamdan memukul menggunakan segepok uang 1 juta, itu baru. Langsung berapa dibilang uangnya? Kekayaannya Pak Hamdan tidak cukup 100 juta, kok punya uang 100 juta gepok orang. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul sekali. Nah, kalau Fajar melihat ini. Ya, ini lagi-lagi mungkin masalah stereotip di publik ya. Ada seorang bijak yang pernah mengatakan seperti ini. Stereotip itu bukan karena cerita yang tidak benar, tapi cerita yang tidak selesai. Betul. Ini tadi makanya tadi kami sampaikan juga ada berita yang memperjelas satpol itu fungsinya apa. Ya mungkin juga ada beberapa konferensi pers tambahan tentang kasus tersebut untuk memperjelas sebenarnya tentang apa gitu. Jangan sampai banyak yang asal bunyi. Menurut saya perlu ditelusuri sebenarnya siapa yang salah di sini. Bukan kita membenarkan apa yang dilakukan oleh Pak Hamdan. Saya setuju satu hal, apa yang dilakukan Pak Hamdan memukul salah. Tetapi harus kita lihat apakah ada sistem yang membuat mereka tidak teredukasi dengan baik bagaimana cara mereka menindak di lapangan, dan tekanan mereka untuk memastikan bahwa misalnya warung-warung itu semua tutup jam sekian. Mereka kalau tidak mereka dimarahi atau apa. Mungkin ada kita tidak telusuri sampai di situ. Tapi sekali lagi saya sepakat bahwa Pak Hamdan ya harus bertanggung jawab karena dia memukul. Tetapi seperti begini, redaksi suatu berita itu menentukan. Seperti kan banyak yang protes, kenapa harus ditelusuri dia hamil atau tidak. Terus dibilang juga kenapa muncul lagi narasi, dia bilang itu pengalihan isu kalau dipersoalkan kehamilannya. Hamil atau tidak hamil pun Pak Hamdan tetap salah. Iya, saya setuju, Pak Hamdan tetap salah mau hamil ataupun tidak. Tetapi mereka sudah kan dia bilang istri saya hamil Pak, dipukul satpol. Wajar dong kalau orang tanya istrimu hamil atau tidak. Terus ditanya di pemeriksaan awal sampai dengan video ini dituliskan kan dikatakan tidak bisa dibuktikan. Terus mau lanjut USG dia tidak mau. Terus dia bilang juga kehamilan istri saya tidak bisa dijelaskan secara medis. Orang bertanya dong kenapa ini? Beda headline misalnya. Walaupun Anda bilang oke, kita sepakat Pak Hamdan salah memukul orang, dan saya pun juga setuju dari dipukul. Tetapi coba beda, bagaimana reaksi publik ketika misalnya seorang wanita hamil dipukul dan seorang wanita dipukul? Pasti orang akan lebih menghajar ketika seorang wanita hamil dipukul. Kemudian banyak yang juga mempersoalkan ketika bahkan bilang memparodikan lah. Kalau untuk sekedar komedi ya mungkin ada, tapi sekarang sudah mulai overuse. Misalnya yang tadi kita pakai, saya satpol. Itu kan menurut saya SOP-nya ketika FBI pun ketika dia datang, I'm from FBI misalnya begitu. Saya polisi misalnya, saya tentara. Itu suatu hal. Tetapi kan tergantung konteksnya dia lihat. Dan kemudian kan dia kan cuma mau memperjelas ini dia menanyakan izinnya. Oh ya, walaupun sudah izin kan bisa ditanyakan baik-baik. Makanya ini yang PJ Sekda gua juga benar. Ini terjadi kesalahpahaman. Satpol mengira ada yang dilakukan di dalam karena musiknya ribut. Mereka juga salah paham karena mereka bilang ya saya benar, saya tidak melayani pengunjung, tetapi musik saya memang keras karena saya memang lagi live, tidak bilang cari uang. Oke, kita tidak apa-apa di situ. Ini kan salah paham, makanya diluruskan. Begitu, Fajar? Ya, saya itu saja ya, Mbak Is. Pesan saja bagi teman-teman semua, jaga-jaga tangan tak. Karena tadi yang saya ulang lagi, bukan berarti kalau kita benar, kita berhak untuk menghukum yang salah semaunya. Gitu. Iya. Kembali lagi kami tegaskan, kami tidak membela apa yang dilakukan Pak Hamdan. Kami setuju Pak Hamdan diproses hukum. Tetapi apakah yang Anda benar sampai merosting keluarga Pak Hamdan, mencelah keluarganya? Apakah itu hal yang benar? Saya rasa tidak. Kalau memang Anda bilang Pak Hamdan salah, oke, serahkan dia ke polisi biar hukum yang berbicara. Betul sekali. Dan Pak Hamdan walaupun dia sekarang menjadi tersangka dan nanti misalnya jadi terdakwa, dia tetap punya hak untuk
memberikan klarifikasi atas apa yang dan dia lakukan. Dia punya hak jawab dan hak untuk mendapatkan keadilan juga. Untuk menyampaikan apa yang dia anggap menurut versinya. Untuk menentukan suatu hal itu benar atau tidak, makanya ada pengadilan. Tapi saya sepakat satu hal, beliau salah ketika memukul itu. Lebih lanjutnya silakan di pengadilan. Ya, itu teman-teman semua edisi wajar kita kali ini. Iya. Apakah kita perlu nge-rate apakah wajar tidak wajar? Tidak wajar. Kalau saya yang tidak wajar adalah jari-jari netizen. Iya, perilaku netizen Anda tidak wajar. Ya, sampai membuka data-data pribadinya Pak Hamdan itu tidak wajar. Iya, walaupun LHKPN itu diupload di website KPK, buat apa juga ditampilin Pak Hamdan punya 900 juta, dia punya utang 225, dia punya mobil, dia punya tanah di gua. Buat apa juga? Buat apa? Wah. Ya, itu. Ya, teman-teman sekali lagi hati-hati sama tangan tak. Dan tetap misalnya kawal ini tapi tetaplah berlaku yang wajar. Ya demikian. Bagi teman-teman yang punya video untuk di-rate sama kami, ya silakan. Wajar atau tidak wajar silakan tag atau kirim DM saja ke Magnificent. Ya, kalau mau caper silahkan. Bisa caper. Tag saja kami di uploadannya kalian. Ya. Nanti bakal kami respon. Demikian. Admin kami sangat luar biasa. Demikian dari saya Wais. Saya Fajar. Dan kami berdua bukan Satpol. Bye bye. Bye bye.